Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam acara fellowship, suatu hal yang sudah kita nantikan dan penyegaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama-sama. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tolong kami supaya kami dapat disegarkan kembali, imannya dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saya ajak kita untuk melihat Alkitab di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-4 sampai 8. Saya baca bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Saudara-saudari, topik kita pada pagi hari ini yaitu sukacita. Di ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Barangkali Bapak Ibu, kalau dalam situasi tertentu di mana kita mengalami masalah yang berat, lalu ada orang yang bilang atau suruh kita bersukacitalah, padahal kondisi kita mungkin sedang mepet sekali, keuangan sudah menipis, kontrakan sudah 2 bulan belum dibayar, uang sekolah anak, dan ada tagihan, cicilan, dan lain sebagainya, masih banyak hal-hal yang lain. Atau mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita sedang berduka, kita sedang mengalami masalah yang berat, sakit, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang bilang sama kita, "Hey, bersukacitalah." Kira-kira saudara tanggapannya apa? Begitu. Kalau ada orang dalam seperti itu, kita sedang mengalami situasi yang sulit, orang bilang bersukacitalah. Barangkali kita marah kali ya. Emang kamu nggak lihat nih persoalan yang sedang saya alami? Gimana bersukacitanya? Nah, inilah yang perlu kita mau pelajari. Ternyata kalimat yang dipakai dalam Filipi 4 ayat 4 ini, saudara-saudari, bersukacitalah senantiasa. Ada kata senantiasa di situ. Senantiasa itu berarti tetap atau selalu, tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun. Jadi situasi apapun juga, firman Tuhan suruh kita tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Lalu ditegaskan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ada penegasan-penegasan, semestinya orang Kristen itu harus bersukacita selalu dalam segala kondisi apapun juga. Nah, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berpikir begini. Perhatikan seorang anak kecil yang mudah sekali untuk uh, senang ya, dikala kita menggoda dia, ciluba, langsung dia ketawa begitu ya. Ketawanya tuh terbahak-bahak, ketawanya lepas dan luar biasa sekali. Itu anak bayi yang masih bayi, sukacitanya luar biasa. Uh, Barangkali sukacita yang seperti itu sudah jarang kita temukan ketika orang itu sudah mulai beranjak dewasa atau di umur tertentu, tidak lagi mudah untuk tertawa lepas. Nah, kira-kira saudara, kapan terakhir kali saudara tertawa lepas? Kapan terakhir kali? Coba dipikir-pikir dulu, terakhir kali ketawanya tuh lepas, termehek-mehek atau terbahak-bahak lah begitu. Kapan terakhir kali? Nah, coba dipikir-pikir dulu. Ternyata teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketawa itu ada manfaatnya.
Oke, saya sapa dulu nih, ada Pak Aris Zega yang nyapa saya. Shalom Pak Hulu, Shalom, Yahowu Pak Zega. Ya, salam kenal di YouTube ya, luar biasa. Shalom dari Ferdinand juga. Shalom ya, dan shalom buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, kembali lagi kepada topik kita, sukacita. Nah, teman-teman sekalian, ada bedanya sukacita dengan senang. Senang itu luapannya ketawa, ya. Sukacita juga bisa luapannya ketawa juga, bisa. Sukacita bisa menghasilkan ketawa, senang bisa menghasilkan ketawa. Tapi ada beda antara senang dengan sukacita. Nanti kita akan bahas itu, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau memberitahu dulu manfaat daripada tertawa. Wah, saudara, ini luar biasa. Menurut para ahli, bukan saya ahlinya, mereka telah melakukan penelitian bahwa tertawa itu sangat bermanfaat bagi manusia. Merangsang banyak organ dalam tubuh kita. Jadi dengan kita tertawa itu merangsang saraf-saraf dan juga banyak hal yang hormon-hormon baik di dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan oleh karena tertawa. Nah, menurut para ahli, tertawa itu meningkatkan asupan kayak oksigen, menstimulasi jantung, paru-paru, ya bagus sekali untuk stimulasi jantung, paru-paru, dan otot, serta meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Itu kalau teman-teman tertawa itu, nah itu manfaatnya banyak ya, meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak, lalu mengaktifkan dan menghilangkan respon stres. Itu manfaat daripada tertawa. Lalu meredakan ketegangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bukankah ini yang perlu ada di dalam diri kita di masa saat ini? Nah, itu luar biasa ya. Di dalam Amsal 17 ayat 22, dia bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, wah gembira itu kan tertawa ya, luapan daripada kegembiraan kita tertawa, gembira ya, senang, atau juga kita bilang sukacita. Ya, nanti kita bisa bedakan ini. Nanti saya akan sampaikan perbedaannya di mana sih ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau teman-teman sekalian lagi sakit, ya hati yang gembira itu yang kita perlukan dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena ketika hati gembira, maka daya tahan tubuh kita akan naik. Dan itulah yang akan membuat kita mampu mengalahkan sakit penyakit yang sedang kita alami, barangkali demikian ya. Nah, sekarang apakah memerlukan hal ini dalam kondisi saat ini? Sangat kita perlukan, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Kita memerlukan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, karena itu kita perlu yang namanya sukacita. Dikala kita mengalami sukacita, maka daya tahan tubuh kita baik dan pikiran kita akan terbuka. Banyak hal yang kita bisa kerjakan dan hidup kita akan maksimal kalau kita mempunyai hati yang bersukacita. Nah, barangkali teman-teman sekalian ada persoalan yang kita hadapi saat ini, entah kita sedang bergumul dalam pekerjaan kita, bergumul dalam usaha, bergumul dalam masa depan kita, atau pasangan kita, atau keluarga kita. Itu pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap orang, dan kita perlu atau membutuhkan sukacita di dalam pergumulan itu. Kok bisa ya? Kok bisa ada masalah? Jadi ini sebenarnya yang seringkali tidak masuk akal ya. Kalau kita lihat orang dunia berpikir tidak masuk akal. Kalau mereka melihat orang Kristen, ada orang meninggal di rumahnya, mereka heran, kok orang meninggal ditepukin tangan. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal menurut orang dunia, tetapi inilah yang mau kita tunjukkan bahwa senantiasa kita harus dapat bersukacita di dalam segala hal. Bahkan dalam kedukaan sekalipun orang Kristen harusnya dapat tetap bersukacita. Ya, orang dunia bingung tuh. Kok bisa ya? Di situ ada orang meninggal, papanya meninggal, tapi di rumahnya
Jemaat-jemaat yang ada bertepuk tangan, bersorak-sorai lagi. Ya, memuji Tuhan. Ini masuk akal menurut orang dunia. Tetapilah itulah orang Kristen ya, bersukacitalah senantiasa. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi, apa bedanya senang dengan sukacita? Nah, perbedaannya, senang itu sumbernya apa yang ada di luar, ya. Senang itu sumbernya apa yang ada di luar. Dapat duit banyak, senang. Pergi berlibur, senang. Cintanya diterima, senang. Ya, bagi yang belum menikah ya, pergi jalan-jalan, senang. Diajak shopping, oh senang lagi. Jadi ini kesenangan-kesenangan yang sebenarnya sifatnya dari luar dan sementara adanya. Dan ini mahal. Ya, senang itu mahal. Dia sumbernya dari luar, tidak menetap. Tergantung apa yang ada di luar. Jadi kalau sesuatu tidak menyenangkan apa yang ada di sekitar kita, yang ada di luar, kalau tidak menyenangkan diri kita, maka kita nggak bisa senang. Tapi bedanya, sementara sukacita, sukacita itu sumbernya dari dalam hati. Wah, ini yang beda. Jadi, senang itu dari luar, sukacita itu dari dalam. Ia adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Buah roh yang tidak dapat dipengaruhi oleh apa yang ada di luar, tapi dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam. Kalau di dalam diri kita ada Tuhan, itulah yang mempengaruhi sukacita kita. Amin ya, saudara-saudari. Jadi apa yang ada di dalam, itulah yang mempengaruhi sukacita kita. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka itulah yang mempengaruhi sukacita kita. Tapi senang itu sifatnya dari luar, berasal dari luar, sumbernya dari luar. Jadi kalau sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi di dunia ini, berbalik dengan atau kebalikan daripada apa yang kita pikirkan, maka kita nggak ada sukacita. Makanya sukacita itu jauh lebih penting daripada kesenangan semata. Kejarlah sukacita, nanti kesenangan akan muncul. Ya, bukan nggak boleh senang, senang boleh ya. Tapi mulai dari sukacita, karena sukacita itu dari dalam. Begitu kita dapat sukacita, senang itu muncul. Tapi kalau kita hanya dapat senang, belum tentu ada sukacita. Jadi mulai dulu dari sukacita. Kalau sukacita ada, senang ada. Wah, ini luar biasa saudara-saudari. Sekali lagi, sukacita itu buah Roh Kudus ya di dalam Galatia 5, buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Salah satunya adalah sukacita. Jadi sukacita sesuatu yang dari dalam. Hubungan kita dengan Tuhan akan menghasilkan buah, ya. Karena hubungan kita diibaratkan seperti pokok dengan ranting ya, pokok anggur dengan ranting. Kalau rantingnya melekat dengan pokok anggur, maka dia menghasilkan buah. Dari uh, hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka muncullah sukacita. Jadi bukan dari apa yang di luar, tapi dari apa yang ada di dalam. Nah, saudara, perlu kita sadari bahwa sukacita ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam diri manusia, sesuatu hal yang sangat berharga. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang mempunyai sukacita, maka dia senang. Kalau seseorang mempunyai sukacita, maka dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya akan membawa dampak yang baik. Keluarganya bahagia. Keluarganya merasakan buah itu. Nah, karena itu saudara-saudari, karena ini sesuatu hal yang berharga, maka iblis tidak suka. Tidak suka ada sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Karena Alkitab katakan, iblis itu adalah pencuri. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya mau tanya, pencuri itu uh, mencuri yang
hal-hal yang sepele atau mencuri hal yang berharga. Pasti mencuri hal yang berharga. Nah, apa yang berharga di dalam diri manusia? Salah satunya adalah Salah satunya yaitu sukacita. Oke, teman-teman, temanya ini sukacita ya. Tema kita pagi hari ini sukacita. Nah, yang dicuri itu hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharga. Kalau hal-hal yang sepele, ya tidak perlu dia curi ya. Tapi iblis itu pencuri. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu dia tidak ingin kita mempunyai sukacita. Karena ketika seseorang mempunyai sukacita, hidupnya berdampak, hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Jadi iblis datang untuk mencuri sesuatu yang berharga di dalam diri umat Tuhan. Salah satunya adalah sukacita. Dengan cara apa dia mencurinya? Banyak cara yang dilakukannya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Ada 5 penyebab hilangnya sukacita kita. Dan ini ditunggangi oleh kuasa kegelapan ya. Apa penyebab hilangnya sukacita dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari sedang kehilangan sukacita atau tidak ada sukacita di dalam dirinya. Nah, ini nanti bisa lihat ini penyebabnya ya. Kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan ini, penyebab hilangnya sukacita di dalam diri kita. Yang pertama yaitu dosa. Itu yang pertama. Hilangnya sukacita penyebabnya yang pertama yaitu dosa. Kita tidak bisa berdosa sambil merasa ada sukacita. Tapi orang bisa berdosa sambil merasa senang. Yang sifatnya sementara dan pada saat melakukan dosa, sebenarnya ketika dosa datang, sukacita keluar. Pasti keluar. Jadi sukacita dengan dosa tidak bisa duduk bersama. Gak bisa duduk bersama. Begitu orang lakukan dosa, sukacita keluar. Ya, dia pergi. Karena sukacita itu berasal daripada Tuhan. Sesuatu yang berasal daripada Tuhan, kudus, suci adanya, tidak mungkin bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang najis seperti dosa. Ya, begitu ada dosa, begitu kita lakukan dosa, sukacita pasti keluar. Mungkin saudara punya pengalaman, ya. Saya juga punya pengalaman dalam hal ini. Ketika saya merasa, kayaknya nggak bagus nih perilaku saya nih. Ada dosa yang saya kerjakan. Itu langsung kehilangan sukacita tuh. Kenapa demikian? Saya bukan hilang ya, tapi tidak ada rasa sukacita. Karena sukacita itu berasal daripada Tuhan. Tapi kita nggak rasakan sukacitanya. Kenapa demikian? Karena dosa yang masuk di dalam. Jadi hambar rasanya. Di saat orang melakukan dosa, manusia itu terintimidasi. Manusia menjauh dari Tuhan dan menjauh dari komunitasnya. Itu yang terjadi. Merasa tertuduh. Pasti tidak ada damai. Ketika lakukan dosa, nggak ada damai itu. Makanya di dalam Mazmur 51, suatu pengalaman dari Raja Daud ya, di Mazmur 51 ayat yang ke-9 sampai 14. Nggak usah kita baca semua, saya baca sebagian saja. Dia bilang begini, sembunyikanlah wajahmu terhadap daku, terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jadi ini karena dia melakukan dosa, Raja Daud, kita tahulah dosa yang dilakukan oleh Raja Daud itu ketika dia mengambil istri orang. Nah, di situ dia kehilangan sukacitanya, ya. Dia kehilangan sukacitanya dan akhirnya saudara-saudari dia mengalami kehampaan. Dia mengalami sesuatu damai sejahteranya hilang. Ya, dia merasa jauh daripada Tuhan. Langsung ada konsekuensi. Ketika dosa masuk, sukacita keluar. Jadi itu yang pertama, penyebab daripada hilangnya sukacita karena dosa. Lalu yang kedua, penyebab hilangnya sukacita di dalam diri kita yaitu perbandingan yang negatif. Kita seringkali melakukan perbandingan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang yang
kita membanding-bandingkan diri kita, dan ternyata saudara-saudari, perilaku seperti itu adalah salah satu cara iblis untuk mencuri sukacita kita. Dia mencuri sukacita kita ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita melihat orang lain lebih berhasil daripada kita, apa yang terjadi? Kita iri. Kalau kita banding-bandingkan ya, kita iri. Kok dia berhasil ya? Ketika ketemu dengan orang itu, kita pasang muka muka yang gak nyaman, padahal dia biasa aja. Kitanya yang bermasalah. Kenapa demikian? Karena kita banding-bandingkan diri kita dengan mereka. Banding-bandingkan diri suami, banding-bandingkan diri istri dengan istri orang, suami orang, kita banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Itu adalah cara iblis untuk mencuri sukacita kita. Kalau sukacita sudah hilang, saudara, kalau sukacita sudah hilang, perkataan baik pun bisa ditangkapi dengan perkataan yang kasar, kotor. Begitu pasangan kita ngomong baik-baik, tetapi kita tanggapi dengan kasar. Kenapa? Karena kita lagi nggak ada sukacita di dalam diri kita. Makanya sukacita itu sangat penting. Dan salah satu cara iblis untuk mencuri sukacita kita yaitu dengan kita banding-bandingkan apa yang ada pada kita. Kita bandingkan pasangan kita. Kita bandingkan anak-anak kita kepada anak-anak orang lain. Dan itu menyebabkan sukacita kita hilang. Jadi stoplah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Stop banding-bandingkan pasangan saudara dengan pasangan orang lain. Stop banding-bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Walaupun dia lebih hasil, ya biarlah, itulah berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi marilah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Gimana caranya bersukacita? Nanti kita bahas di pembahasan terakhir ya. Gimana cara mendapatkan sukacita. Lalu yang ketiga, apa penyebab menyebabkan sukacita hilang di dalam diri kita? Kenapa demikian? Karena ketika kekhawatiran muncul, maka itu sudah dipastikan. Kenapa orang khawatir? Karena dia jauh daripada Tuhan. Kekhawatiran muncul karena kita jauh daripada Tuhan. Dan kalau kita jauh daripada Tuhan, sukacita tidak ada di dalam diri kita. Karena sukacita itu made in-nya surga, saudara-saudari. Ya, dia berasal daripada Tuhan. Karena buah roh yang kita hasilkan bersama dengan Tuhan, roh Tuhan. Buah roh salah satunya adalah sukacita. Jadi begitu kita jauh dari Tuhan, kekhawatiran muncul. Begitu kekhawatiran muncul, sukacita tidak ada di dalam. Jadi kekhawatiran adalah salah satu penyebab kita tidak dapat bersukacita. Nah, memang apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya itu pertanda bahwa kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan. Orang yang khawatir itu kan cemas apa yang akan terjadi, apa yang akan kemudian nanti akan dialami. Nah, itu bentuk ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Ya memang saya mengerti bahwa ada kekhawatiran positif. Kekhawatiran positif itu apa sih? Khawatir kalau belum menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu kan bagus, memicu kita untuk melakukan hal yang baik. Khawatir kalau perilaku kita belum menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu bagus. Itu khawatir positif. Tapi ada khawatir yang negatif, yaitu khawatir yang takut akan apa yang terjadi ke depan, tidak mempercayai penyertaan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya karena tidak mengandalkan Tuhan, yang ada mengandalkan manusia. Dan Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, termasuk pikiran kita, karena kita manusia. Begitu kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan pengalaman kita, ya kita jauh daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang kita andalkan adalah manusia. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena Tuhan memberikan suatu kepastian di dalam setiap orang yang mengandalkan Dia. Ya, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mengandalkannya. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai dan memberikan jalan keluar. Kalaupun masalah terjadi, masalah itu adalah suatu bentuk latihan kita untuk membuat kita menjadi naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Ya, itu saya sebut sebagai ujian lah. Kalau anak-anak sekolah itu mau naik kelas, dia harus lewati ujian.
Jadi masalah-masalah yang ada itu adalah suatu bentuk ujian supaya kita naik kepada level yang lebih tinggi lagi. 1 Petrus 5 ayat 7 dia bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi apapun masalah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Tuhanlah yang memberikan kita jalan keluar. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Sehingga jangan takut, jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, maka sukacita hilang. Sukacita keluar dalam diri kita. Sukacita tidak lagi kita dapat rasakan. Kenapa? Karena kekhawatiran. Nggak ada orang yang khawatir lalu sukacita. Nggak ada. Kalau kekhawatiran muncul, maka sukacita tidak ada dalam diri orang itu. Jadi sukacita itu sangat penting dalam diri kita. Karena itu marilah kita jaga sukacita kita. Lalu yang keempat, penyebab hilangnya sukacita dalam diri seseorang yaitu kekecewaan. Ya, kekecewaan. Kalau orang sudah kecewa, ya sukacita tidak ada di dalam diri orang itu. Kenapa dia bisa kecewa? Ya karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan adalah manusia dan pasti mengecewakan. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ya, manusia itu terbatas adanya dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kekecewaan ada, sukacita tidak ada. Lalu kekecewaan itu juga muncul karena gambar diri kita yang belum dipulihkan. Jadi kita harus melihat diri kita ini siapa sesungguhnya. Nah, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah umat Tuhan. Imamat yang rajani umat kepunyaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Nah, karenanya saudara-saudari, marilah berharap kepada Tuhan. Lalu yang kelima, yang terakhir ya, karena saya sudah pakai waktu udah 27 menit. Yang terakhir, apa penyebab hilangnya sukacita? Yaitu jiwa yang tertekan. Kalau jiwa kita tertekan, maka sukacita kita akan menjadi pudar dan tidak ada bahkan mungkin. Jadi ada 5 ya penyebab hilangnya sukacita di dalam diri kita. Yang pertama yaitu dosa, yang kedua perbandingan-perbandingan yang kita lakukan, lalu yang ketiga yaitu kekhawatiran, lalu yang keempat yaitu kekecewaan, dan yang kelima yaitu jiwa yang tertekan. Sukacita itu tidak dimulai dengan perasaan, tetapi sukacita itu dimulai dengan sebuah keputusan. Ia sudah ada di dalam hati kita. Ketika kita terima Yesus dalam diri kita, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, sekarang sukacita itu menunggu sebuah keputusan supaya kita dapat menghidupkan. Bagaimana caranya? Ada 3 sumber sukacita. Kita bisa menghidupkan sukacita dalam diri kita. Yang pertama yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka berbuah hidup kita. Salah satu buahnya yaitu sukacita. Lalu yang kedua, sumber sukacita. Bagaimana cara menghidupkan sukacita yang sudah ada sebenarnya dalam diri kita, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Begitu kita berharap kepada Tuhan, kita terus bersukacita. Kenapa? Karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ya. Lalu yang ketiga, sumber sukacita kita yaitu komunitas di dalam Tuhan. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu persekutuan yang indah, saling melengkapi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi akhirnya saudara-saudari seperti yang ditulis dalam Filipi 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa untuk kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau dan Engkau telah berbicara bagi kami. Saatnya kami akan berbincang-bincang, saling melengkapi bersama dengan saudara seiman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saya sapa di sini ada Pak Wahyu, lalu ada Pak Heri. Pak Ari Tonang itu nggak bisa masuk, Pak. It's not connected. Jadi Pak Ari coba bisa masuk lagi. Shalom Pak Wahyu, selamat pagi Pak.
Shalom, selamat pagi, sehat selalu Pak Eri, Pak Jaya Inspirasi, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Shalom Pak Heri. Shalom, shalom, dahsyat. Suara saya oke? Merdu Pak. Merdu ya? Wah, tinggal menyanyi dong. Merdu. Silahkan lanjutkan. Baik. Ini sukacita ya? Bawah dulu sambil saya naikkan. Bicara tentang sukacita. Ya Pak Wahyu ini banyak sukacita itu. Ya, salam. Gimana Pak? Lanjut. Halo? Iya. Bagaimana sukacitanya Pak Wahyu? Halo. Ya. Oh, baik. Ya. Terima kasih. Lagi asik buka-buka ayat ini soalnya. Wah, luar biasa. Ya, baik ya. Memang kita hidup di dalam kekristenan itu hal utama itu memang kita ditebus, dimenangkan itu untuk bersukacita, karena di dalam sukacita itu karya Allah itu akan semakin dinyatakan, semakin ditunjukkan ya. Memang sukacita itu akan hilang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, mungkin ada 4 hal ya. Sukacita itu hilang karena ada rasa takut, khawatir tentang masa depan, khawatir tidak dapat pekerjaan, khawatir tidak dapat jodoh, dan khawatir tidak mampu menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ya. Memang itu yang menjadi topik ya di dalam setiap manusia, dalam setiap pribadi seseorang, kan begitu. Nah, sukacita itu yang sudah Tuhan berikan itu akan hilang karena memang 4 hal itu. Ya caranya bagaimana, kan begitu ya. Caranya tentunya kan untuk kita bisa pulih dalam ketakutan, khawatir itu, ya tentunya kita harus mau mengupgrade diri ya, mau belajar dengan baik, mau untuk ketakutan masalah pekerjaan harus upgrade skill ya, karena memang tugas kita untuk bekerja, kan gitu ya. Maka di dalam Amsal itu jangan kau makan kalau tidak bekerja, kan salah satu ayat mengatakan seperti itu. Jadi di sini saya ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya begini ya, kekhawatiran, ketakutan itu tidak lagi mendominasi kita ketika kita mau mengikuti satu firman Tuhan ini saja. Sederhana saja, nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya banyak ayat yang mendukung tentang itu. Ya karena hidup kita sudah ditanggung, ya sudah dipulihkan ya. Kita hidup bersama Dia, sang sumber berkat itu, sumber sukacita, sumber berkat, sumber kedamaian, sumber keamanan, segala sumber yang ada di dalam Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Tentunya rasa khawatir itu hal manusiawi, tetapi kekhawatiran itu jangan sampai mengalahkan iman kita itu, yang dimana Tuhan sendiri sudah menjamin kehidupan kita, bahwa Dia akan menolong kita dan memegang dengan tangan kanannya. Artinya apa? Tangan kanan itu berbicara keutamaan di dalam hidup kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semua itu pada Tuhan, maka Tuhan mengutamakan apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Tangan kanan berbicara keutamaan. Artinya apa? Marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan, supaya apa yang menjadi doa permohonan kita itu diutamakan oleh Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan. Tentunya apa? Harus kita juga mengupgrade diri ya, bukan berarti kita terus santai-santai saja. Tentu kita harus berjuang, berusaha melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jaya, bahwa jangan sampai sukacita kita hilang karena khawatir tentang kehidupan kita. Tentunya Tuhan sudah menjamin, bahkan mengatakan dipegang di tangan kanannya ya, di tangan kanannya, artinya kita diutamakan ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik, Pak Wahyu Ilahi. Sukacita itu apa suatu harusan, Pak? Halo, Pak Wahyu. Sukacita itu bukan keharusan, Pak, tetapi memang kondisi kita ketika hidup di dalam Tuhan itu memang sudah nature-nya, Pak. Bukan sebuah hukum, tetapi sebuah nature, Pak, ketika kita hidup dalam Tuhan. Nature, ya. Baik. Baik, luar biasa sekali ya. Atau Sebuah gaya hidup, nature Pak. Nature atau gaya hidup, Pak. Baik, baik. Ya, luar biasa. Saya ke Pak Heri, nanti kita kembangkan lagi mengenai sukacita ini. Shalom, Pak Heri. Silakan, Pak. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Kedengaran suara saya? Dengar. Shalom, Pak Heru. Pak, tinggal nyanyi saja. Pak Wahyu. Shalom. Suaranya Pak. Suaranya manis, Pak. Manis terdengar. Ya itu sih sudah kutukan ya. Oh. Baik. Takdir, udah takdir. Sudah takdir. Baik. Oke, jadi apa ya? Terima kasih untuk Pak Wahyu itu juga mempertajam ya. Jadi sukacita itu bukan sebuah keadaan karena sikon, Pak ya, bukan respon terhadap sikon. Di kita beda ya, tapi nature kita, natur kita. Dan itu kan bagian dari buah roh tadi sempat disampaikan ya, Pak ya. Galatia 5:22 ya, terutama ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita loh, bagian kedua loh, Pak. Kasih itu level kedua setelah kasih itu. Kalau sudah sukacita maka muncullah damai sejahtera dan seterusnya, sukacita. Dan sukacita ini ya bukan berarti cengenges ketawa ketiwi sendiri di jalan. Nah itu sukacita kebablasan. Ketawa ketiwi sendiri. Tetapi bagian terpenting, bagian dari buah roh. Lah orang berbuah roh itu kan bukan dari level status jabatan kerohanian di gereja atau yayasan atau apapun juga ya, tetapi bicara soal kedewasaan yang hanya didapat oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, di mana Yesus bertahta dan lebih menguasai hidup kita. Wah, itu beda sekali, itu menarik sekali ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bersukacitalah, dan demikian juga firman Tuhan ada ya, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu saya lupa ayatnya, Pak, bisa dibantu itu, bersukacitalah gitu loh, didorong. Kenapa? Ya kita harus bersukacita. Filipi 4, Pak. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 bunyinya, Pak, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu Ya. perintah, tapi dalam arti gini loh, kita ini sudah ada Yesus, maka kita ada berbuah roh. Jangan lupa, buah roh itu salah satunya adalah sukacita. Jadi itu sebetulnya nggak perlu seperti Pak Wahyu bilang, bukan perintah, bukan apa, nature. Itu mengingatkan, Pak. Jangan lupa loh, kita ini orang-orang yang bersukacita. Maka dari itu aura orang Kristen yang betul-betul diurapi Tuhan, betul-betul dipenuhi Roh Kudus, itu bukan dari bahasa roh terus manifestasi karunianya, bukan di situ, Pak. Auranya itu akan kelihatan loh. Ya, saya lihat walaupun ada orang pelayan tuh wajahnya jahat sekali, wajahnya merengut karena ternyata saking seriusnya nggak ada sukacita itu. Jadi betapa indahnya di dalam kekristenan itu ada sukacita yang tidak bisa didapat di tempat lain. Karena apa? Ada Roh Kudus di kita. Itu. Tuhan memberkati, Pak. Maju terus. Baik, saya tanya nih sama Pak Heri. Yuk. Boleh apa ya? Boleh. Yuk. Sebentar, Pak. Sebelum Bapak tanya, seorang pelawak dan seorang sanguinis yang penggembira, saya ini dominan sanguinis ya, sanguinis kolerik, sanguinis kolerik, melankolis gitu. Saya kan orang yang romantis ya, menurut saya sih. Tapi orang sanguinis, terutama pelawak-pelawak itu belum tentu itu karena sukacita, beda loh, Pak. Ya, dia lucu, tertawa teknis dengan sukacita gembira yang karena Roh Kudus, itu beda. Betul nggak, Pak Wahyu? Ya, senyum yang tulus dan senyum customer service
Itu beda. Senyumnya customer service itu adalah senyum teknis, Pak. Kalau nggak senyum dia dipecat. Beda gitu. Oke, lanjut Pak, silakan bertanya. Kalau bisa saya jawab, jawab. Kalau enggak ya salah Bapak. Tanya kok yang susah-susah. Ya silakan. Tenang Pak Heri, tenang. Nanti saya tandem Pak. Kalau nggak bisa jawab, saya juga nggak bisa juga nanti Pak. Silakan Pak, inspirasi. Baik. Jadi pertanyaannya simpel, biasa sebenarnya. Hanya untuk menegaskan saja. Apakah sukacita bisa dimiliki oleh orang di luar Kristen, pengikut Yesus maksud saya? Beda Pak. Iya bisa. Tapi sukacita kan arti sukacita di Indonesia itu kan sama Pak ya, sukacita sama dengan gembira, gitu kan Pak. Ya sukacita dalam arti gembira, tapi belum tentu bahagia. Orang tertawa itu kan disebut sukacita, oke? Tetapi sukacita duniawi itu sukacita karena sikon Pak. Gitu Pak, karena lihat lawak dapat duit, ya kita pasti sukacita. Itu dalam arti definisi. Kalau di bahasa Alkitab itu, waduh dalam sekali, kata kasih aja ada 4 pengertiannya, kan kasih yang mana gitu Pak. Nah seperti itu Pak, bisa, cuma mereka pengaruhnya sikon, bukan karena Roh Kudus, bukan karena nature Pak. Setuju ya Pak? Bukan karena natur kita sebagai Allah, anak Allah. Ya Pak, silakan. Ya, jadi memang pertanyaan apakah di luar kekristenan, di luar kita ada sukacita? Ada, tapi semu. Tapi semu. Nah, betul. Kenapa semu? Karena source-nya, sumbernya itu berbeda. Sumber sukacita kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan Yesus yang benar. Makanya di dalam sukacita itu ada 2 hal yang pokok penting sekali ya. Orang yang bersukacita itu adalah satu ya, sukacita yang benar itu adalah ada kebenaran dalam orang itu. Kebenaran apa? Karena dia bergantung pada pokok yang benar, yaitu firman Tuhan. Yang kedua ada kejujuran. Nah, di dalam sukacita itu pasti orang itu jujur ya, tidak merengut-merengut lagi tadi. Orang merengut itu karena tidak ada kejujuran dalam diri orang itu. Saya ambil satu ayat di dalam Mazmur 32 ayat 11, saya bacakan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Ya, orang-orang benar itu berbicara orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hai orang-orang jujur. Orang-orang benar itu ketika hidup di dalam kebenaran dia pasti berlaku jujur. Makanya jujur itu ada manifestasinya, yaitu si raut muka itu tidak merengut saja. Jadi memang di luar sana ada sukacita tapi semu, tetapi merengut. Nah, merengut itu apa ya Pak ya? Merengut sembut-sembut. Iya, itu cemberut. Ya, cembetut. Nah, makanya ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan itu, maka buah-buah roh itu kita bisa menilai orang ini bersukacita karena hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam kesemuan. Itu kita bisa itu ada roh yang membedakan. Oleh karena itu, marilah kita terus menempel pada pokok yang benar supaya kita bisa mengenali sukacita yang sesungguhnya, yaitu nature dari kebenaran itu sendiri, karena kita sudah dibebaskan. Kita sudah dibebaskan dari semuanya, hidup kita semua dijamin, kenapa nggak sukacita? Itu sih tambahan saya. Terima kasih. Kalau semakin ngaco, mohon maaf Pak Eri. Oh enggak sih, ngaco aja Pak. Runyam aja Pak. Enggak, bagus Pak, betul. Oke, saya sebagai terakhir saya ya, gini. Kita bersukacita itu bukan karena sikon, walaupun sikon itu nggak bisa munafik. Kalau dapat duit ya siapa nggak senang, ya toh. Kalau ditagih kredit yang terlambat, apa nggak susah? Ya susah, itu kita nggak mau munafik ya. Tetapi bedanya kita itu tetap ada pengharapan, ada percaya Tuhan pasti tolong, kayak gitu loh Pak. Jadi tetap ada sukacita. Itu karena faktor itu, Roma 8 ayat 28. Dia yakin betul bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang membuat kita sukacitanya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi. Tuhan memberkati Pak Jaya, tetap sukacita. Haleluya. Baik,
Kalau saya secara pribadi, saya membedakan Pak antara sukacita dengan senang ya. Jadi saya lebih spesifik dalam membedakan sukacita dengan senang. Kalau senang itu sumbernya apa yang ada di luar. Dapat duit banyak, senang. Pergi berlibur, senang. Ya, jalan-jalan, senang. Diajak belanja-belanja, shopping, senang. Dan ini sifatnya berasal dari luar. Dan itu juga sementara. Karena dikondisikan oleh apa yang di luar. Kalau kondisinya kurang kondusif di luar, maka dia nggak senang, gitu ya. Dan ternyata untuk mendapatkan senang ini pun mahal harganya. Mahal sekali. Kita harus bayar dengan uang dan perjuangan supaya kita bisa dapat semuanya itu. Situasi yang ada di luar membuat kita menjadi senang. Nah itu kalau senang. Sementara sukacita, jadi saya bedakan antara senang dengan sukacita. Kalau sukacita itu sumbernya itu dari dalam hati. Jadi ketika seseorang terima Yesus, Roh Kudus masuk dalam hatinya. Dan itulah yang menyebabkan orang itu menjadi bersukacita. Jadi sumber sesuatu yang dari dalam. Kenapa? Karena ini buah roh ya. Sukacita itu buah roh. Sesuatu yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka menghasilkan sukacita. Jadi kalau sukacita ini tidak peduli situasi di luar, apapun di luar, dia tetap bersukacita. Sepanjang dia bersama dengan Tuhan, yang menjadi pengharapannya, dia tetap bersukacita. Makanya tadi saya bilang bahwa orang Kristen itu bikin orang dunia bingung. Orang meninggal saja ditepukin tangan, saudara. Jadi nyanyi-nyanyi di situ. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Orang meninggal ditepukin tangan. Dan orang bingung ini. Orang Kristen dikit-dikit nyanyi. Ya, bangun rumah ada yang nyanyi, ya. Ada ulang tahun nyanyi. Macam-macam. Semua kegiatan orang Kristen itu ada nyanyi ya pokoknya. Itu sukacita itu luar biasa. Jadi orang bikin bingung. Nah, kenapa? Ya karena memang orang Kristen itu tidak dapat dipengaruhi, harusnya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi di luar, karena sukacitanya itu dari dalam. Nah, jadi saya bedakan antara dengan senang. Ya, kira-kira seperti itu pandangan saya mengenai sukacita ini. Dan saya ke Pak ini ya, Pak John Hidayat. Shalom Pak John Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak Jaya, selamat pagi teman-teman, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Untuk waktunya untuk saya bisa berbagi sharing pagi ini berkaitan dengan topik firman Tuhan yang Pak Jaya bagikan. Ya, bersukacita ya, sukacitalah kira-kira begitu. Saya berpendapat, ya ini bukan doktrin ya, ini hanya pendapat pribadi saya sesuai yang saya dapatkan dalam hidup saya ya sejauh ini. Sukacita itu bagi saya adalah memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat yang bersifat hurufiah atau situasional ya katakanlah begitu. Yang kedua adalah sifatnya kekal. Kalau yang pertama sifatnya adalah sukacita yang memang sumbernya adalah dari unsur hal-hal hurufiah, hal-hal duniawi ya. Bisa dipastikan secara umum orang baik di kalangan anak-anak Tuhan maupun di kalangan orang awam, orang lain, sukacita itu juga menurut saya identik juga dengan perasaan gembira, ya, identik juga dengan perasaan senang itu secara umum. Dan biasanya itu sumbernya yang penting adalah sumber utamanya adalah uang ya. Kalau orang punya uang, biasanya semua yang diinginkan, yang diharapkan, yang bisa mendatangkan hati gembira, hati senang itu terpenuhi dengan uang ya. Tapi ketika orang mungkin nggak punya uang, kemudian perasaan gembiranya jadi berkurang, rasa senang tidak bisa dipenuhi lagi, dan seterusnya ya. Ini bicara tentang umum yang bersifat tidak kekal atau situasional ya. Kemungkinan ya suatu contoh kalau Pak Jaya tabungannya dikuras kira-kira dibagikan ke kita-kita, saya juga pengen dengar ya Pak Jaya ini masih sukacita enggak, ini bicara secara umum. Ya puji Tuhan. Biasanya sih begitu ya, ini bersifat yang sifat pertama.
Tetapi memang tidak semua karena uang, tidak semua karena hal-hal duniawi orang bersuka cita. Banyak orang juga yang punya uang banyak, mereka stres, bahkan tidak sedikit mereka orang-orang yang bergelimang dengan uang. Mereka ada yang mati, bunuh diri, tidak ada kesenangan, tidak ada perasaan gembira, tidak ada kebahagiaan. Ya, saya kalau kemana-mana Pak Jaya, biasanya kan yang populer itu ada es ini ya, es soda gembira Pak Jaya ya. Tapi saya kalau beli kadang-kadang saya suka guyoni sama penjualnya, Mbak, saya mau beli es sukacita. Hah? Es sukacita? Enggak ada Pak, es sukacita Pak. Enggak, maksud saya es soda gembira. Oh ya, gembira itu dengan sukacita ya mirip-mirip satu paket ya. Ya kira-kira itu gambarannya yang pertama ya. Sifat yang kedua, sukacita itu menurut saya adalah identik dengan perasaan bahagia. Bahagia yang diharapkan semua orang dan itu bersumber dari firman Tuhan. Tentu saja seperti yang Pak Jaya bagikan. Ini sumbernya adalah sumber yang datang dari Tuhan yang bersifat supranatural. Bahkan firman Tuhan berkata, apabila engkau dicobai, jika engkau jatuh ke berbagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Nah, ini tidak mudah dan tidak semua orang bisa ke fase itu. Tetapi percayalah ketika seseorang memiliki hubungan pribadi, ya banyak komunikasi, banyak ketemu dengan Tuhan, maka sumber-sumber yang bersifat supranatural itulah yang akhirnya mengalirkan aliran-aliran sukacita yang bersikap kekal sehingga seseorang bisa tetap bersukacita atau bisa berbahagia atau bisa bergembira tanpa diketahui oleh orang lain dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkan itu. Hanya orang-orang tertentulah yang memiliki pengalaman hubungan pribadi dengan Tuhan yang tentu saja melalui firman Allah yang didengar, melalui membaca Alkitab, melalui hubungan di dalam doa, lalu dia diurapi, ya diinspirasi oleh Roh Kudus, maka mengalirlah aliran-aliran sumber damai sejahtera, sukacita dan perasaan bahagia. Bahkan orang-orang tersebut mampu tetap bersukacita, bisa tersenyum, tetap memancarkan wajah gembira, padahal dia harus sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ya, ada kalanya mungkin dia sedang sakit, tapi dia bisa bernyanyi, dia bisa bersyukur ya. Orang Jawa bilang ngidung ya, ngidung memuji Tuhan. Bahkan ketika dia sedang mengalami masalah berat, dia bisa menghibur orang lain. Ya, itulah ciri-ciri orang yang memiliki sukacita sih menurut saya. Orang-orang yang sudah menemukan arti sukacita yang sebenarnya, yang bersumber, ya Pak Jaya bilang tadi, bersumber dari dalam, di mana Roh Kudus yang mengerjakannya, firman Allah yang mengerjakannya, dan sekaligus mengalirkan aliran sukacita. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat waktunya, Tuhan berkati. Kembali ke Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak John Hidayat. Ini ada komentar, mohon kapan-kapan dibahas orang yang seperti apa yang suam-suam kuku itu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Giran di Fellowship Askri, barangkali ini bisa dibahas Pak ya. Suam-suam kuku itu apa sih? Jadi, ternyata ada orang juga yang perlu mendapatkan penjelasan mengenai hal itu supaya nggak suam-suam kuku. Baik, kembali kepada topik, nanti bisa diatur Bu. Nanti siapa yang akan berbicara di Fellowship Askri, siapa tahu nanti bisa mengangkat topik itu. Ya, saya setuju dengan Pak John Hidayat bahwa memang kadang-kadang situasional ya, apa yang kita sebagai seorang manusia lah yang penuh dengan keterbatasan mempengaruhi sukacita kita, karena situasional di luar itu bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita, karena satu paket itu sepanjang kita hidup di dunia ini, maka pengaruh dari dunia ini sangat besar mempengaruhi kehidupan kita. Tapi nanti ketika kita sudah di langit baru dan bumi baru, sukacita tidak lagi situasional, Pak. Ya, sukacita tidak lagi situasional, karena di sana kita akan
selalu senantiasa dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, ya. Eh, Kalau Pak John Hidayat misalnya minta bagaimana Pak Jaya kalau bagi-bagikan duit yang ada di ATM-nya begitu rekeningnya, bagi-bagi kepada para penonton, apakah bersukacita? Ya, saya tidak bersukacita, Pak. Kenapa demikian? Karena ya harus lihat-lihat dulu juga, harus berhikmat dalam memberi. Memang betul bahwa lebih berbahagialah memberi, begitu kan? Saya mau bagikan ke Pak John, rupanya Pak John Hidayat lebih banyak dari saya, kan begitu. Jadi Amin, 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 lihat-lihat Pak. juga. Amin ya. Atau nanti kita WA aja, Pak ya. Luar biasa. Boleh, Pak ya. Kita japri, Pak. Nah itulah sukacita juga itu. Jadi kita ketawa jadinya. Baik, ada Pak Aritonang nih. Masuk nih Pak Aritonang. Shalom Pak Aritonang. Gimana sukacitanya Pak Aritonang? Shalom, shalom Pak Jaya. Shalom. Silakan Mbak. Iya, jelas suara saya ya? Jelas. Merdu Pak, tinggal kasih Iya. kunci G aja Pak nanti Pak. Enggak. Tadi apa kok ada diserupakan itu ya? Kayaknya Pak Aritonang masuk 2 kali apa 3 kali gitu. Keluar terus masuk di link yang berbeda. Makanya dia begitu Pak. Oh, enggak. Ini HP-nya ini satu nomor banyak HP. Kurasa bisa jadi paralel dia. Bisa Pak, bisa bikin seperti itu. Jadi kalau kita masuk di Google Chrome itu, lalu kita nggak tutup, kita masuk lagi ke StreamYard, jadi 2 akun kita. Bisa Pak, bisa Iya seperti ya. itu. Oh, makanya tadi saya kok yang satu belum kematikan HP-nya ini. Kalau nggak dimatikan jadi 2 dia, makanya kematikan aja. Iya. Shalom, Pak Aritonang. Salam Pak John Kabar hari Hidayat. ini, Pak? Salam Pak Wahyu Ilahi. Sehat Pak, sukacita. Memang judulnya Oh, sukacita kita harus Nah, tetap sukacita karena sukacita itu adalah bergembira ya. Hati gembira bersukacita, hati yang gembira adalah obat. Itu sangat perlu Pak John, Pak Jaya, Pak Wahyu Ilahi. Ya saya karena pengalaman dari dulu ya bersukacita itu penting. Itu adalah obat. Begini ya. Nah, karena saya dulu pernah punya kawan itu orang kaya raya. Ya punya kebun sawit, kendaraannya banyak, ya uangnya bermiliar-miliar zaman-zaman tahun 97, tapi karena dia kurang bersukacita jadi stroke dia. Karena begini ceritanya kan mobilnya itu kan ada 17 unit. Ya hilang satu, tapi karena dia langsung apa namanya ya susah lah ya. Gelisah pikirannya ya jadi stroke dia. Ya terakhirnya mati. Itu pengalaman saya. Makanya saya tidak mau apapun yang terjadi tetap bersukacita. Ya saya pun dulu pernah juga Haleluya. Sukacita. kehilangan gitu ya nggak punya apa-apa. Memang pertama saya mikir juga, tapi apa yang datang bukan balik yang kupikirkan itu. Yang datang adalah sakit. Makanya aku buang jauh-jauh. Ya kita harus tetap bersukacita dalam satu hal. Biarpun dalam keadaan masalah atau tidak masalah, punya uang ataupun tidak punya uang, kita harus tetap bersukacita. Daripada kita ya susah-susah, tidak ada yang datang, malah justru yang datang adalah penyakit. Itu nyata dan fakta. Ya kawan-kawan kita banyak kita lihat ya gampang stroke, dia gampang sakit, tapi karena apa? Pikiran. Ya pikiran ini kan berarti kan ya dia susah mikir, terlalu dipikirkan dunia ini, mungkin ya karena dia ingin cepat kaya, cepat sukses gitu, cepat pangkatnya tinggi. Kalau saya tidak mau memikirkan seperti itu, makanya saya sampai sekarang tetap sehat. Haleluya. Luar biasa ya. Kalau masalah Lanjut, memberi Pak. itu ya kita memberi sama yang memang ya sama yang lebih lebih kurang daripada kita, lebih susah lah daripada kita ya. Ya kalau memang kita memberi sama yang lebih kaya memang itu sebenarnya salah. Harus yang kaya memberi sama kita. Ya kalau saya ya
yang nggak mampu ya aku lihat gitu ya, kalau saya punya aku bagi tuh. Nah, karena aku lihat dia contoh yang nggak mampu ya saya berbagi rasa gitu. Tapi kalau kayak dia kan nggak mungkin ya, lebih kaya dia daripada kita. Kita bukan kaya ya, lebih lebih punya lah dia dibilang kan daripada kita ya. Ya kita pun nggak mungkin kita mengasihi sama yang lebih kaya, karena seperti dibilang Pak Jaya inspirasi tadi, air itu kan mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu harus pakai sanyo. Pakai mesin itu, Pak. Iya, sanyo. Sanyo kan mesin, harus ditarik itu. Itu namanya Pak Ritonan pemaksaan. Iya, Pak. luar biasa. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Jo Hidayat. Baik, Iya terima kasih Pak, Pak jadi Ritonan, luar biasa. Ya, boleh silakan Pak. sedikit tambah ya Pak. Ya, jadi Pak Aritonang tadi bilang biasanya yang biasa, yang umum itu yang kuat menopang yang lemah. Alkitab juga memang demikian. Yang kaya memberi yang miskin ya. Tapi ada Pak yang Oh, banyak, pernah Pak. dipuji Banyak. sama Tuhan. Ada Pak yang pernah Yang dipuji Tuhan Yesus, salah satunya adalah ibu janda itu Pak, janda yang hanya kasih 2 peser Pak. Jadi kalau Pak bukan, Aritonang tadi punya istilah, ya. biasanya air itu mengalirkan dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas, ini yang saya bilang luar biasa Pak, walaupun harus pakai sanyo. Mungkin salah satunya yang inspirasinya ini Pak Aritonang nih. Jadi Aritonang ini seperti sanyo, ya kira-kira begitu Pak. Haleluya. Pak Gini Pak, Ritonan, gini Pak Pak. Ritonan. Iya, ya. Iya, ya Pak Ya, Wahyu. jadi kesaksian Pak Ritonang itu yang orang kaya itu tersetruk itu ya memang nggak punya sukacita Pak, dia belum hidup. Nah ini saya ada kesaksian juga nih pribadi saya Pak. Ya, silakan Pak. Nah ini apa namanya, mobil saya kan dipinjam teman kan gitu ya, kemudian dihilangkan Pak, ya hilang, ya tuh gimana mobil hilang tuh, ini kejadian tentu saya. Ya akhirnya dia udah menyerahkan diri saja, dia udah Pak Wahyu laporkan saja saya ke polisi biar saya dihukum. Saya katakan nggak perlu lah, saya nggak perlu karena kamu masih punya anak, kan begitu, anakmu masih kecil, masih kuliah dan sekolah. Nah, berjalan waktu, dia telepon saya lagi, Pak, ini yang menghilangkan mobil. Pak Wahyu, saya nggak punya tempat, bagaimana kalau saya tinggal di rumah Pak Wahyu yang sana masih kosong? Iya, oke, silahkan tinggal saja sana, karena memang itu. Nah, itulah Pak, ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam perjanjian dengan Tuhan, sukacita itu harus ada. Bayangin Pak, udah mobil dihilangin, minta tinggal di rumah saya, gratis lagi Pak. Tapi itulah yang harus kita lakukan, karena berkat itu bukan milik saya hanya sebagai bendaranya Tuhan. Ya, mana yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya nggak setruk Pak, saya serahkan Oh itu iya, milik. haleluya. Sama kita Pak, sama. Bagus, bagus itu. Itu Siap. firman Tuhan itu kan memang betul-betul nyata. Saya kalau masalah kesaksian saya banyak kali Pak. Dulu saya masih tahun 93 ya, saya pernah saya pinjam uang di bank beli sepeda motor. Kalau di Jawa kan namanya kan sepeda motor, itu di Jawa Tengah itu harga sepeda motor masih ingat saya beli kontan 3.200.000, sementara gaji saya masih 480.000 sebulan. Bayangkan Bapak aja, itu kan gaji setahun kan ya, harus habis untuk beli itu, nggak makan itu. Tapi ya pernah hilang, ya datang istri saya, udahlah itu bukan hakmu katanya gitu, kenapa nggak saya, itu kan dari gaji, gue bilang gitu, itu pun masih utang dari bank, gue bilang gitu. Ya udah nggak usah dipikirin, nanti kan lama-lama kan punya. Ya haleluya, puji Tuhan, ya nggak lama ya punya juga. Ya mobil pun pernah juga hilang, memang mobil ya mobil danga-danga ya, tapi ya berasa pertamanya itu ya seperti orang dilung juga saya. Cuma istri saya bilang, udah tenang aja, nanti kita utang katanya gitu. Ini utangnya lama-lama ya lunas juga. Haleluya. Haleluya. Kalau bicara utang jangan keras-keras Pak, saya agak ini. Gimana Pak Yohan? Pak Wahyu gimana? Ya kalau bicara utang jangan keras-keras Pak, nanti istri saya dengar saya dijawab kupingnya Pak. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita kan Yang utang kan penting sportif dan juga bayar, orang ya. berutang itu pasti maju. Karena apa? Kalau kita nggak berutang nggak maju. Saya pengalaman Pak ya. Saya udah mau habis ini kan. Kalau saya nggak berutang, saya nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya mobil. Kalau hanya mengandalkan gaji,
Ya nabung kan susah. Tapi kalau dipaksa nabung itu bisa. Artinya kita kan harus dipotong atas, potong gaji. Kita tinggal terima sedikit, kan gitu. Ya lama-lama kan lunas. Tapi kalau kita nggak utang yang nggak punya, saya terus terang aja ya. Dari dulu saya adalah saya tuh abang BRI, Bank BRI itu, ya, buktinya bisa Ada selesai. sebang-sebang ya. Itu Saya pernah abang utang. Bang Ritonang ya, Bang Beri itu. Kenalin ke saya Iya, Bang Ritonang. iya, Bang Bri. Saya terus terang aja. Sekarangnya saya udah tua ini nggak punya utang lagi. Karena apa? Saya tawar-tawar pun nggak mau lagi. Karena apa? Untuk apa lagi berutang? Karena saya sudah nggak ada lagi perlu. Anak sudah mau selesai kuliah. Ya rumah sama mobil sudah punya. Apalagi mau kita utangin kan? Ya bolak-balik BRI. Bapak kok nggak ambil lagi katanya. Daripada pening-pening. Aku bilang gitu aja. Sementara saya kalau ada penting kali tetap ambil juga. Cuma sementara ini sudah 4 tahun ini belum ada saya utang. Ya saya nggak tergiur untuk gonta-ganti mobil, yang ada aku syukuri aja. Ya kalau ada uang nanti tambah ya beli lagi. Ya itu Pak Wahyu, kita bersyukur aja, bersyukur. Ya karena kita kan ya anak-anak Tuhan ini mengharap sama Tuhan Yesus semua akan dicukupkan, tidak akan pernah dipermalukan. Kita kan anak Tuhan itu ya harus betul-betul percaya, dan juga Tuhan akan Amin. menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Itu Pak, saya Ya. itu nyata. Aku sampai berapa kali tawari sampai sekarang udah 4 tahun ditawari hampir tiap bulan. Bapak gaji udah penuh, ambil aja Pak, bisa tinggal ambil 300 juta. Untuk apa Pak? Ganti mobil baru Pak. Gitu. Ini masih sehat kok, aku bilang gitu aja. Orang saya beli baru umur 6 tahun. Ya, kalau 10 tahun pun mobil masih bagus, nggak ada kerusakan. Ganti oli sudah selesai. Servis rutin sekali 3 bulan ya, nggak ada penyakitnya. Ya, tapi saya nggak suka mewah-mewah. Kita anak-anak Tuhan kan nggak perlu mewah-mewah. Yang penting kan punya, yang jelek-jelek punya sendiri. Kan begitu Pak Wahyu. Ya. Makanya saya di mana-mana kan, Jadi yang ya penting orang-orang selalu kita, Pak nyuruh, ya. nyanyi Pak Artunang, nyanyi saya, yang mana urusan saya. Lanjut Pak. Iya. Luar biasa ya. Pagi hari ini kita bersukacita bukan karena apa yang seharusnya ya, bukan karena apa yang ada di luar, tetapi karena kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita, karena kita punya Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi dalam segala kondisi, kalau dikatakan di dalam Filipi itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, berarti sukacita seharusnya tidak situasional. Tetapi ya kembali lagi karena kita hidup di dunia ini dan penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, kadang-kadang situasional juga karena barangkali kita menjauh daripada Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan manusia, sehingga kita tidak bisa bersukacita secara senantiasa. Karena Filipi 4 ayat 4 ini bersukacitalah senantiasa, dan suatu pengalaman yang real dialami oleh penulis Filipi ini ya, ketika dia menuliskan ini, barangkali dia di dalam penjara, gimana secara manusia orang yang di dalam penjara memberikan hiburan kepada orang lain. Dia bilang ke orang, bersukacitalah, berarti memang dia sudah punya sukacita sehingga dia bisa katakan ke orang, kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi ada penegasan-penegasan. Artinya bahwa sukacita seharusnya bukan situasional, bukan apa yang di luar, tetapi apa yang di dalam. Kalau di dalam kita ada Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka sukacita itu selalu, mau mobil baru, mau mobil lama, mau istrinya lama, tetap istri untuk selama-lamanya, tetap bersukacita ya. jangan jangan lirik istri orang atau jangan tambah lagi, nanti sukacitanya hilang ya. Karena memang demikian, kita hanya satu saja untuk selamanya. Lalu mau kita sedang mengalami duka cita, ya tetap bersukacita. Karena dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu berarti selalu, dalam kondisi apapun seharusnya tetap bersukacita. Nah, gimana supaya tetap bersukacita? Kembali lagi, bangun relasi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena sukacita itu adalah buah. Buah apa? Buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, ya kita nggak bisa bersukacita.
Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, sukacita ada. Ya, oke, itu dari kesimpulan dari saya. Barangkali ada closing statement dari Pak Wahyu Ilahi. Silakan, Mbak. Ya, siap. Ya, jadi memang dalam sukacita itu bukan sebuah hukum, tetapi sebuah nature atau sebuah keadaan di mana kita sudah menerima kebenaran. Ya, karena memang di dalam Roma 14:17 juga dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya, bukan sesuatu keadaan kondisi kita, ya, makanan dan minuman itu keberadaan kita, situasi kita, keadaan ekonomi kita, bukan itu, tetapi soal kebenaran. Ya, kebenaran berbicara kita hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Kemudian damai sejahtera, tentunya di dalam hidup kebenaran kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan siapapun, ya, harus menjadikan situasi kita, keadaan kita, sekeliling kita damai sejahtera dan sukacita. Nah, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya ketika kita hidup dalam kebenaran, kita berdamai dengan sesama, dengan Tuhan sudah berdamai karena hidup dalam kebenaran, kita berdamai dengan sesama kita, maka sukacita itu yang datang dari Roh Kudus itu yang memelihara kita. Oleh karena itu, saudara, tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tetaplah tinggal dalam pokok supaya damai sejahtera itu ada, karena percayalah bahwa kita seperti Yesaya tadi dikatakan, kita dipegang oleh tangan kanan Bapa, artinya segala kebutuhan kita, kehidupan kita diutamakan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Sementara Pak Wahyu Ilahi terima panggilan dulu ya. Baik, closing statement dari Pak John Hidayat. Ya, puji Tuhan. Mungkin saya salam dengan Pak Aritonang. Pak, nanti kalau ditawari oleh abang lagi, jangan ditolak Pak, terima aja. Bagi-bagi ke Pak Jaya, ke Pak Wahyu, ke saya Pak. Oh, boleh. Banyaknya bagi-bagi kok. Ya, salam sehat selalu Pak Aritonang. Selalu disertai Tuhan dalam tugas hariannya. Tuhan berkati keluarga dan seterusnya, puji Tuhan. Ya, dari saya sekali lagi bahwa sukacita itu betul sekali dalam konteks tema pagi hari ini, bersumber hanyalah satu sumber, yaitu dari Roh Kudus, dari firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah sumber sukacita yang tidak bisa berubah karena situasi, kondisi, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, maksud saya, sekalipun kita kadang-kadang harus menghadapi sakit, ada pergumulan berat, ada doa-doa yang belum dijawab, tapi bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera dan sukacita senantiasa? Satu, kuncinya adalah hampiri Tuhan, berdoa, baca firman, karena itulah sumber daripada sukacita sejati yang dapat membuat seseorang tetap bersukacita dalam situasi apapun juga. Karena sukacita itu menjadi penting, karena kalau orang bersukacita itu akan melahirkan efek positif, baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk lingkungannya, baik di keluarganya. Orang yang bersukacita lisannya tetap melahirkan nuansa berkat. Orang yang bersukacita sikapnya akan juga melahirkan sukacita bagi orang-orang yang di sekitarnya. Ya, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera kembali ke Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak John Hidayat. Ini ada yang baru masuk nih, Pak Albandri. Shalom. Salam Pak, salam semuanya, saudara-saudaraku. Salam adik Badri. Ya, salam ya. Al Badri, salam kenal Pak. Yo, salam kenal Pak, salam kenal. Iya. Kalau saya nggak salam kenal lagi, ya. Ini sudah lama aku kenal ini, adik saya ini dari Kalimantan. Salam tempel. Luar biasa. Salam tempel. Iya, baik. Baik, Pak Albandri ada sesuatu yang disampaikan mengenai sukacita, Pak. Kita lagi bahas sukacita. Silakan, Pak.
Kalau saya sih menarik kesimpulan sukacita ya luar biasa ya, sukacita itu dalam kekristenan, sukacita itu menyangkut dengan suatu keimanan kita juga ya sebenarnya itu. Ada hal-hal yang memang kita perlu mengekspresikan sukacita itu dengan dengan sesuatu yang bukan mungkin tapi memang diekspresikan dengan suatu kegembiraan. Ada juga seperti itu, ada juga yang dengan puji-pujian atau dengan apa itu ada, atau dengan istilahnya perayaan-perayaan seperti itu juga bisa. Tapi kalau kita bicara konteks seperti itu sih jauh ya, tapi sukacita di dalam batin itu lebih penting bagi saya, menurut saya seperti itu, karena itu pengakuan iman kita untuk berkat yang diberikan oleh Tuhan itu pada kita. Demikian aja Nyanyi, Pak, Pak saya Badri. cuma nimbrung aja ya. Yoi. Nyanyi. Baik, terima kasih. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan sendiri aja menyatakan hati gembira, Tuhan senang. Hati gembira itu Amin. bisa membuat Haleluya. jiwa kita semakin hari semakin semangat, dan seiring dengan jiwa yang sehat akan membentuk raga yang sehat. Kalau Amin. kita memikirkan kegembiraan juga kesehatan, maka akan terjadi demikian. Bahkan kita akan mendapati kian hari kian bertambah sehat. Itulah sebabnya ada artikel yang menuliskan tentang terapi tertawa. Karena dengan tertawa sel-sel tubuh memberi respon positif sehingga memberi kesembuhan. Haleluya. Itulah kita, Haleluya. Tuhan senang kalau kita bersuka cita. Itulah closing Sip. statement saya. Lanjut Pak Jaya Inspirasi. Ya, silakan. Standby aja ya, saya standby monitor aja. Itu yang harus memisahkan kita pada pagi hari ini, dan saatnya kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita akan berdoa untuk 3 bagian pokok doa untuk bangsa dan negara. Lalu kita berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia, dan juga untuk para YouTuber Kristen. Dan kita berdoa untuk fellowship Askri ini ya, yang diwadahi oleh Askri. Baik, untuk pokok doa yang pertama, Pak Wahyu, apakah masih monitor, Pak? Siap, masih Pak. Halo? Baik, Pak Siap, John masih. Hidayat, nanti untuk pokok doa kedua, Pak ya. Siap, Pak, siap. Baik, Pak Aritonang bisa berdoa untuk Kesatuan Kristuber Indonesia? Apa itu gereja ya? Bagian ketiga, Pak, ini Askri, Oke, Asosiasi Askri, Kristuber oke. Indonesia, Kesatuan. Siap, Ya. Baik, siap nanti Pak saya tutup Pendeta. dalam doa. Mulai dari Pak Wahyu ke Pak John Hidayat, lalu ke Pak Aritonang. Baik, kita berdoa untuk bangsa negara yang kita cintai. Terima kasih Tuhan, hari ini, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai kami harus bersukacita. Demikian juga kami bersukacita hidup di bangsa kami, negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia dengan ideologinya Pancasila. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan, supaya bangsa kami ini bangkit dari keterpurukan Tuhan, bangkit dari perselisihan antar kelompok dan golongan Tuhan, dan kembali menjadi satu bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Kami Engkau anugerahkan perbedaan di bangsa kami, untuk kami bisa bangkit bersama-sama dalam kesatuan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk bangsa dan negara Indonesia yang begitu dahsyat, begitu indah, dengan beribu-ribu pulau dan ribuan suku di Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain.
bangsa Indonesia sangat kaya Tuhan dengan keanekaragaman suku budaya dan alamnya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan, di mana Engkau wakilkan pemerintah untuk memimpin, untuk mengelola bangsa ini melalui Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya bangsa ini semakin maju, bangsa ini semakin mengerti tentang keperbedaan itu yang memiliki tujuan untuk satu, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk kesehatan Pak Jokowi dan keluarga, demikian juga Pak Ma'ruf Amin dan keluarga. Tuhan, biarlah Engkau tetap menolong mereka, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengelola bangsa ini, untuk memimpin kami keluar dari berbagai masalah yang terjadi di bangsa ini, terutama masalah COVID ini Tuhan, yang sungguh-sungguh menggerus ekonomi kami, ekonomi kebangsaan kami Tuhan. Kiranya Engkau tolong, Engkau pulihkan untuk kami bisa bangkit Tuhan melalui wabah penyakit COVID ini. Bapak, juga kami berdoa untuk para menterinya yang sudah ditunjuk oleh Bapak Jokowi, untuk mereka takut akan Tuhan. Ketika mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan, mereka takut untuk bertindak koruptif untuk dirinya sendiri. Biarlah mereka tetap mengutamakan bahwa amanah yang diberikan oleh pemimpin kami Pak Jokowi kepada menterinya, mereka jalankan dengan baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di daerah Tuhan. Kami percaya pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan daripada pemerintah pusat untuk mensinergikan pembangunan itu semakin merata, kemudian bahwa kemakmuran itu menjadi tujuan bagi pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Biarlah daerah-daerah ini mampu untuk bangkit Tuhan di dalam suasana keadaan ekonomi yang sedang terpuruk karena wabah ini. Biarlah para pemimpin daerah Engkau berikan hikmat-Nya Tuhan, kemampuannya untuk mengelola daerahnya masing-masing, sehingga bangsa kami bersatu, pulih kembali, bangkit menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami letakkan bangsa negara kami, kepemimpinan Bapak Jokowi, hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk gereja dan Kristuber. Sebagai Tuhan sesama anggota tubuh Kristus, biarlah kami tetap hidup di dalam panggilan utama Tuhan, yakni agar kami terus mengerjakan amanat agung Tuhan, menyebar luaskan, membagi kasih karunia, kasih Allah kepada dunia. Itulah panggilan Tuhan buat kami. Biarlah kami terus bekerja satu dengan yang lain, saling membangun, saling menopang untuk terus mengerjakan amanat agung Tuhan, menyebar luaskan kasih Allah, menebarkan berkat Tuhan kepada bangsa-bangsa, kaum-kaum di seluruh dunia ini, terutama di tanah air kami. Pakailah kami para Kristuber, pakailah kami para umat-Mu untuk terus membagi kasih Allah, agar setiap orang mendapat kasih dan sukacita Tuhan, terutama mereka mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah doa sembahyang kami Tuhan bagi gereja dan Kristuber, agar mereka tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kami sampai saat ini masih Tuhan berikan napas kehidupan, sehingga kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk Askri, mulai dari pimpinannya sampai semua anggotanya, supaya Tuhan memberkati dan memberitakan Injil takut akan Tuhan, sehingga Askri tetap jaya di udara. Bapa kami yang di surga, kami tetap juga berdoa untuk yang ada di Rumpak Jaya ini, berkati channel-channelnya umat Kristen yang ada di Indonesia, berkati kami yang ada di room, berkati yang ada di live chat. Bapa kami yang di surga, dengan kasih Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih Engkau telah juga
Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna dengan rendah hati. Kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati dan jiwa seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia sebagai Kristus telah mengasihi kami. Memang kami dalam kami, tetapi nafsu kami akan lupa kehendak-Mu. Pimpin kami ya Bapa, supaya kami bisa menyurahkan Injil keselamatan dari-Mu, sehingga kami bisa diselamatkan. Berkati kami seluruh yang ada di Indonesia, berkati negara kami, terutama ASKRI tetap berdiri dan jaya di udara. Sempurnakanlah Bapa doa-doa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengarahkan hati dan pikiran kita terima berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang membimbing kita, mengarahkan kita, menolong kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaan-Nya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.